Anda kembali menyaksikan Berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana. Kami sampaikan kembali informasi pilihan hari ini. Kecelakaan maut melibatkan 3 mobil di Jalan Pantura Nontol Subang Selasa dini hari menewaskan 3 orang penumpang dan melukai 7 orang lainnya. Pencuri dipergoki pemilik rumah di Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis, babak belur dihakimi warga. Objek wisata Kawah Papandayan Kabupaten Garut masih menjadi pilihan warga menghabiskan libur lebaran. Ya, usai libur Idul Fitri, Pemkot Bandung melakukan operasi justisi untuk mendata warga pendatang yang masuk ke Kota Bandung. Pendatang yang akan tinggal di Kota Bandung selama minimal 6 bulan harus membuat surat keterangan tinggal sementara atau SKTS. Operasi justisi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Bandung dilakukan di Terminal Cicahem, Kota Bandung, Senin lalu. Pendatang yang baru saja tiba di Kota Bandung diminta menunjukkan KTP untuk didata dan diminta untuk membuat surat keterangan tinggal sementara atau SKTS. SKTS memiliki masa berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang selama yang bersangkutan masih berdomisili di Kota Bandung tanpa mengajukan pindah dari daerah asalnya. Operasi justisi dilakukan dari tanggal 8 hingga 10 Mei di Terminal Lewi Panjang, Cicahem, dan Stasiun Kiara Condong. Hingga hari Senin, sudah ada 120 warga pendatang yang didata. Penyakit hepatitis akut misterius yang menyerang bayi hingga remaja mulai masuk ke Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin Bandung untuk mengantisipasi kejadian luar biasa tersebut. Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin Bandung telah mempersiapkan ruang rawat khusus jika terjadi lonjakan pasien penyakit hepatitis akut yang hingga kini belum diketahui penyebabnya yang telah merenggut 3 nyawa di Jakarta. Penyakit yang menyebabkan gagalnya fungsi hati tanpa sebab jelas tersebut menyerang bayi berusia 1 bulan hingga remaja berusia 16-17 tahun. Pemprov Jawa Barat dan Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin juga sudah membentuk tim ahli untuk menangani fenomena kasus penyakit misterius tersebut. Masyarakat diimbau agar tidak panik berlebihan, namun tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta menjalankan protokol kesehatan. Fenomena penyakit mirip hepatitis, disebutnya hepatitis akut yang originnya belum bisa ditentukan. Bisa kira-kira gitu ya, tapi menyerang hati dengan gejala-gejala yang serupa. Di luar negeri sudah banyak, ada yang meninggal dunia, juga terduga di Jakarta. Saya laporkan di Jawa Barat belum ada. Ya. Jadi Jawa Barat belum ada dan mudah-mudahan tidak ada. Sehingga himbauan ke masyarakat yang pertama, jangan panik. Ya. Seperti biasa kita sudah mengalami jatuh bangun oleh pandemi, kunci. Antisipasi prediksi meningkatnya kasus COVID-19 pasca libur Lebaran, pemerintah Kota Bogor memperpanjang masa libur aparatur sipil negara dan tunda pembelajaran tatap muka di sekolah. Untuk mencegah penularan penyakit COVID-19 pasca libur Idul Fitri, pemerintah Kota Bogor sesuai surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memperpanjang masa libur ASN dengan memberlakukan bekerja dari rumah atau work from home serta menunda proses pembelajaran tatap muka di sekolah hingga 1 pekan ke depan. Kebijakan ini tetap dilakukan meski kasus orang terkonfirmasi COVID-19 di Kota Bogor sudah menurun. Bahkan 4 hari lalu tidak ada orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 atau 0 kasus. Untuk ASN juga diatur oleh sekretariat ya, supaya masih WFH untuk 1 minggu ke depan kira-kira begitu. Dan tidak ada masalah, semua bisa diatur walaupun kecenderungannya di Bogor semakin landai karena kemarin 0 kasus ya. Cuman 1 minggu ke depan ini masih yang krusial. Jadi kita amati betul data-data 1 minggu ke depan. Ya, sepertinya akan sedikit meningkat di atas kertas ya. Tetapi harusnya bisa terkendali setelah itu. Ya, kita ke informasi lain. Sebanyak 38 anggota DPRD Kota Depok mengajukan mosi tidak percaya dan interpelasi terhadap Wali Kota Depok Muhammad Idris dan Ketua DPRD Kota Depok. Mosi tak percaya dilakukan memprotes dugaan penyalahgunaan Kartu Depok Sejahtera atau KDS.
38 dari 50 anggota DPRD Kota Depok yang mengajukan mosi tak percaya dan interpelasi berasal dari PDIP, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PKB, P3, dan PSI. Mereka menyoal program Pemkot Depok yaitu Kartu Depok Sejahtera yang dituding dimanfaatkan secara politis untuk kepentingan Partai Keadilan Sejahtera. Karena warna kartu KDS yang oranye seperti warna lambang Partai Keadilan Sejahtera, serta adanya foto wali kota dan wakil wali kota Depok. Kasus ini sempat disoal para anggota DPRD Kota Depok di sidang paripurna minggu lalu, namun ditolak Ketua DPRD sebagai pimpinan sidang yang memicu walkout 38 anggota Dewan. Menyikapi dari 38 anggota DPRD dari 6 fraksi ini terhadap kebijakan pemerintah Kota Depok, yang dimana kebijakan pemerintah Kota Depok tersebut jelas sangat tidak adil, sangat dipolitisasi kepentingan penguasa, partai penguasa, dan juga banyak kegiatan-kegiatan yang tidak transparan. 6 fraksi di luar PKS meminta untuk memasukkan pembahasan tentang KDS di dalam pembahasan paripurna, karena kami ingin ya bahwa distribusi KDS ini betul-betul bisa dilaksanakan secara transparan, secara adil, secara merata kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Sepasang calon pengantin di Subang, Jawa Barat menggelar pernikahan di lokasi yang tidak lazim. Keduanya melakukan akad nikah di ruang perawatan intensif ICU rumah sakit. Hari bahagia biasanya dirayakan di tempat yang mencerminkan kebahagiaan juga. Namun pernikahan pasangan pengantin Muhammad Fauzi As-Sidik dan Yulisa Nanda Stulisi, warga Lembang, Kabupaten Bandung Barat, justru dilaksanakan di ruang perawatan intensif ICU Rumah Sakit Umum Daerah Subang. Yulisa Nanda Stulisi, putri tulis Bapak, Kalayan, nama mas kawin, emas 8,5 gram, dibayar kontan. Proses ijab kabul dilangsungkan di ruang ICU rumah sakit karena ingin disaksikan langsung oleh orang tua mempelai pria Andri Sutisna yang sedang sakit. Ijab kabul pun berjalan hikmat dan penuh rasa haru. Perasaannya gimana perasaannya? Alhamdulillah lega juga. Ya plong gitu. Kondisi Bapak seperti apa sih? Makin hari makin menurun karena jarang makan juga, jarang konsumsi makanan. Acara ijab kabul hanya dihadiri 5 orang, yakni penghulu, kedua mempelai, dan 2 orang saksi. Hal ini agar sang ayah bisa kembali beristirahat. Alhamdulillah lega juga. Ya plong gitu. Kondisi Bapak seperti apa sih? Makin hari makin menurun karena jarang makan juga, jarang konsumsi makanan. Ada seminggu yang lalu. Sakit apa sih? Awalnya tumor kelenjar getah bening. Rencananya acara resepsi pernikahan mereka akan digelar pada tanggal 13 Juli mendatang. Jenal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Ya, objek wisata Kawah Papandayan di Kabupaten Garut dipadati ribuan pengunjung saat libur Lebaran. Objek wisata Kawah Gunung Papandayan di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut masih menjadi pilihan warga menghabiskan liburan Idul Fitri. Udara sejuk dan segar khas pegunungan serta panorama alam indah berupa hamparan batu kapur sisa letusan gunung yang terjadi puluhan tahun silam jadi daya tarik bagi wisatawan. Alhamdulillah sangat indah, sekalian kita juga mentadaburi alam gitu. Bersyukur atas nikmatnya yang telah diberikan. Tadi spot foto-fotonya di mana aja? Di puncak, di bawah. Bagus-bagus ya? Bagus. Pengunjung bisa menyusuri area kawah dengan berjalan kaki menggunakan jalur hiking yang telah disiapkan, hingga bisa berfoto di Kawah Putih, berkemah menggunakan tenda sewaan yang lokasinya tak jauh dari tempat parkir dengan latar belakang hutan alam dan berenang di kolam renang air panas. Musim Idul Fitri kali ini jumlah pengunjung naik 2 kali lipat. Ada peningkatan sekitar 20%.
Apa aja yang Betul, untuk saat ini Taman Wisata Alam tetap didominasi oleh hiking dan untuk terapi kolam air belerang. Ribuan pengunjung datang dari berbagai kota di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, dan Bogor. Wisatawan lokal pun tak kalah banyak seperti dari Garut, Tasikmalaya, dan Kota Banjar. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Demikian berita Bandung kali ini. Saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.